Apapun keyakinanmu, kita semua hidup di bawah langit yang sama. Dan ketika matahari mengirimkan pesannya, seluruh bumi akan mendengarkan. Bersiaplah, bukan untuk takut, tapi untuk mengerti. Karena badai ini bukan sekedar ancaman. Ini adalah pengingat bahwa kita hanya satu titik kecil dalam badai ruang besar yang disebut semesta. Bayangkan, jika suatu pagi, saat Anda baru bangun dari tidur, seluruh sinyal internet tiba-tiba hilang, satelit berhenti berfungsi, komunikasi terputus, dunia diam dalam kebingungan. Ini bukan skenario film fiksi, tapi kemungkinan nyata dari langit. Fenomena ini disebut badai matahari. Dan tahun ini puncaknya akan datang. Sebuah badai kosmik yang bisa mengguncang peradaban. Badai matahari adalah peristiwa ketika matahari memuntahkan ledakan besar energi, flare dan lontaran massa corona atau CME menghujani ruang angkasa dengan partikel bermuatan tinggi. Jika partikel ini menghantam bumi, mereka bisa menembus atmosfer, mengganggu medan magnet bumi, dan membuat kekacauan di sistem listrik, navigasi, dan internet. Dalam istilah ilmiah, ini adalah gangguan geomagnetik. Tapi dalam istilah manusia, ini bisa jadi bencana global. Menurut NOAA dan NASA, tahun 2025 adalah puncak dari siklus ke-25 aktivitas matahari. Pada bulan Juli, jumlah bintik matahari akan berada di titik tertingginya. Ini artinya kemungkinan terjadinya badai geomagnetik besar meningkat drastis. Para ilmuwan memperkirakan jika badai sebesar Carrington Event tahun 1859 terjadi sekarang, dunia bisa kehilangan listrik dan jaringan internet selama berminggu-minggu, dan kerugian bisa mencapai triliunan dolar. Tahun 1989, badai matahari menyebabkan pemadaman total di Quebec, Kanada. Dalam hitungan detik, jutaan orang kehilangan listrik. Itu baru badai kategori sedang. Tahun ini, 2025, kita mungkin menghadapi badai yang jauh lebih besar. Dengan dunia yang makin bergantung pada teknologi, ancaman ini terasa makin nyata, makin dekat. Tapi mengapa ini terjadi sekarang? Apakah ini hanya siklus atau sebuah peringatan? Dalam banyak kepercayaan kuno, cahaya dari langit adalah suara Tuhan. Petir, gerhana atau badai, semua dianggap pertanda. Hari ini kita menyebutnya data ilmiah, tapi hati manusia tak pernah berubah. Ketika langit bergemuruh, kita bertanya, apakah ini teguran? Apakah kita sudah terlalu jauh dari alam? Mungkin badai ini bukan sekedar fenomena kosmik, tapi panggilan untuk kita lebih sadar terhadap alam, terhadap waktu, terhadap sesama. Apapun keyakinanmu, kita semua hidup di bawah langit yang sama. Dan ketika matahari mengirimkan pesannya, seluruh bumi akan mendengarkan. Bersiaplah, bukan untuk takut, tapi untuk mengerti. Karena badai ini bukan sekedar ancaman. Ini adalah pengingat bahwa kita hanya satu titik kecil dalam badai ruang besar yang disebut semesta.